dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all, please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Saudara akan mendapat berkat-berkat firman Allah. Saudara yang saya kasihi, kita sudah masuk ke September ceria. Bilang sebelahnya salam September ceria. Coba lihat ceria enggak kiri kanannya. Ya, dompet boleh kosong, hati tetap ceria. Masalah boleh banyak, senyum tetap jalan. Itu anak Tuhan Yesus ya. Masalah boleh bertubi-tubi, ketawa tetap jalan, senyum tetap jalan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari ini kita belajar di bulan September, kita belajar firman Allah tentang pikiran dan hati Kristus selama di bulan September. Jadi kita akan masuk September ini tentang bagaimana kita menyatu dengan pikiran Kristus, bagaimana kita menyatu dengan hati Kristus. Sehingga setiap kita menatap dunia ini dengan kacamata Kristus. Pasti beda, pasti sangat damai, pasti sangat menyenangkan. Bahkan di tengah gak ada uang, di tengah masalah rumah tangga, di tengah sakit penyakit. Kalau kita menatap dengan pikiran Kristus, semuanya jadi kebaikan, semuanya jadi berkat. Hari ini saya mengajak setiap kita sama-sama belajar dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Mari sama-sama kita belajar mengelola kesehatan pikiran. Tema kita hari ini mengelola kesehatan pikiran. Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang saya kasihi, kita belajar sedikit latar belakang kitab Kolose 3 ini. Ceritanya adalah jemaat Kolose ini adalah hasil perintisan jemaat Efesus yang dirintis oleh Paulus. Para pekerja-pekerja gereja atau jemaat di Efesus diutus untuk merintis di Kolose. Salah satu namanya adalah Epapras. Epapras adalah pelayan yang ada di Kolose, melayani Tuhan di sana, diutus dari jemaat Efesus oleh Paulus. Epapras memberikan laporan kepada Paulus. Ternyata jemaat Kolose sudah dimasuki oleh guru-guru sesat yang mengajarkan kalau mau selamat maka engkau harus menyembah roh-roh alam semesta. Kalau engkau mau selamat harus melakukan sunat atau hukum Taurat. Dan merusak pikiran mereka sehingga mereka mulai terjadi penyesatan dalam pikiran mereka. Surat Rasul Paulus ini mengingatkan mereka bahwa keselamatan bukan karena menyembah dewa-dewa roh-roh alam semesta. Bahwa keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Bukan karena disunat. Bukan karena melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dengan iman percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Rasul Paulus meluruskan cara berpikir mereka. Karena cara berpikir mereka sudah mulai tersesat. Saudara, dalam tema kita hari ini mengelola kesehatan pikiran. Salah engkau berpikir, maka salahlah perilakumu. Maka salahlah kata-katamu. Maka salahlah cara hidupmu. Salah kita berpikir, maka berakibat fatal. Makanya yang menentukan masalahmu besar atau kecil itu sebenarnya di pikiranmu. Pikiranmu yang berkata masalahku besar. Sebenarnya kalau pikiran kita dengan cara pandang Tuhan, kita bisa melihat masalah itu ternyata berkat dan kebaikan Tuhan. You are what you think. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Amsal 23 ayat 7a. Apa yang kau yakini tentang dirimu, itulah dirimu. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah dirimu. Sangat penting menjaga kesehatan pikiran. Ada orang akhirnya overthinking, akhirnya mengalami kecemasan. Saya juga pernah masuk ke fase yang namanya
Seperti ya tanda kutip jiwa saya terganggu, overthinking. Akibatnya takut ini, cemas ini, akibatnya mengalami kecemasan. Puji Tuhan saya lepas, sampai-sampai pernah saya memakan obat penenang untuk overthinking itu. Tapi saya bersyukur saya lepas, saya bebas. Kenapa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Memikirkan sesuatu berlebih-lebihan bisa mendatangkan kecemasan, ketakutan. Oleh karena itu saya rindu pikiranmu sehat. Kalau pikiranmu sehat, kata-katamu sehat. Kalau pikiranmu sehat, responmu terhadap masalah pun akan sehat. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya sehat. Yang pertama kita akan belajar dikatakan memikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah, ada kata carilah, katakan carilah. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada kata carilah, sama-sama katakan carilah. Bilang sebelahnya pikirkanlah yang di atas. Bilang sebelahnya carilah yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, berikutnya di PowerPoint-nya. Petunjuk untuk memikirkan yang di atas dan bukan memikirkan yang di bumi. Ingin menekankan soal fokus atas apa yang kita pikirkan. Hanya karena kita sementara tinggal di bumi bukan berarti kita selamanya akan di sini. Hidup kita sekarang adalah persiapan untuk kekekalan. Saudara sedang memasuki kekekalan, persiapan. Siapa yang percaya bahwa dia akan masuk kepada hidup kekal di sorga yang kekal. Wow, bilang sebelahnya persiapkan dirimu. Yang tak terbatas dalam kekekalan disiapkan dalam keadaan yang terbatas di bumi ini. Jadi memikirkan perkara yang di atas berarti memikirkan kehendak Tuhan. Apa yang menyukakan hatinya dan apa yang selaras dengan firman-Nya. Saudara, kita belajar apa arti kata memikirkan dalam bahasa Yunani aslinya. Memikirkan itu dalam bahasa Yunani aslinya adalah proneo. Katakan proneo. Arti proneo dalam bahasa Yunani, kata memikirkan itu artinya adalah meletakkan pikiran pada sesuatu. Sebuah orientasi pikiran. Menaruh pikiran dengan sungguh kepada sesuatu. Atau bisa dikatakan mindset pikiran kita. Atau bisa dikatakan fokus pikiran kita. Fokus pikiran kita. The power of focus. Kuasa fokus. Siapa yang pernah waktu SMP SMA menaruh kaca pembesar di matahari jam 1 siang. Kemudian kertas terbakar. Pernah ya? Pernah ya? Itu di biologi atau di fisika kita belajar energi dari fokus. Bagaimana fokus? Saudara bisa melihat di kaca pembesar itu fokus matahari itu, maka kertas ini terbakar. Terbakar. The power of focus. Sekarang saya nggak tahu, lagi dengar khotbah ini fokus nggak? Tanya sebelahnya, kamu lagi fokus apa? Beberapa sepertinya fokus utang. Melihat saya seperti penagih utang. Beberapa fokus sakit hati. Sakit hati ya fokus dia. Sakit hati. Sakit kali kata-kata dia. Kejam. Fokus sakit hati. Makin sakit. Makin besar terbakar. Ingat. The power of focus membuat kertas menjadi terbakar. Kalau engkau fokus kepada sakit hatimu, maka sakit hatimu lanjut. Tadi kan the power of focus. Energi matahari di kaca pembesar, maka kertasnya jadi apa tadi? Terbakar. Kalau engkau fokus kepada sakit hatimu, maka sakit hatimu akan apa? Terbakar. Langsung, apa kau? Cerai kita. Lebih bagus kau aku matikan.
The power of fokus sakit hati. Kalau engkau fokus dengan masalah uangmu yang tidak ada, maka uangmu makin terbakar tidak ada. Kalau engkau fokus dengan marah, maka marahmu makin gor-gor. Bahasa India itu gor-gor. Gur-gur. Menyala-nyala. Maka lihat orang yang semakin marah, semakin mengerikan. Marah. Kenapa dia fokus dengan marahnya? The power of focus. Apa yang kau fokuskan saat ini? Ada orang fokus dengan seks. Sehingga kalau istrinya gak kasih jatah, marah. Ngamuk. Ada orang, anak muda fokus dengan gadget pornografi. Maka seks itu meledak-ledak dalam dirinya. Karena yang difokuskan dia seks. Merit. Bukan sekedar bicara seks, bicara tanggung jawab, bicara kasih, bicara kesetiaan, bicara inner man. Salah fokusmu, salah hidupmu. Apa yang kau fokuskan? Ada orang fokus uang. Time is money. Perlu dirubah itu. Waktu bukan uang, menurut Alkitab. Menurut Alkitab, waktu adalah kasih karunia. Waktu adalah anugerah yang perlu kita hormati untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Kalau hari ini saya hidup, engkau masih hidup, bersyukurlah engkau bisa ada untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan berkata moto time is money sehingga kau di gereja ini pun time is money. Kok banyak cepatkan Pak Pendeta? Jualan dan menunggu, habis ini online. Kenapa? Karena engkau cinta uang. Engkau lupa bahwa apa yang kau cari itu gak bisa kau bawa ke surga. Bahwa hidup kekal menanti orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Capek-capek kau cari uang, tapi uang gak bisa kau bawa. Gak salah cari uang, gak salah kita bekerja. Tapi jangan fokusmu itu. Fokusmu kepada Tuhan. Fokusmu kepada kekekalan. Perkara yang di atas artinya adalah perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang abadi, perkara-perkara yang ada sepanjang masa selama-lamanya. Perkara-perkara yang di bumi, yang di bawah adalah perkara-perkara yang sementara. Sementara ada uang, harta, seks, jabatan, apapun yang kau bangga-banggakan dalam bumi ini, saya mau katakan sementara, termasuk kecantikanmu. Ada orang umur 70 tahun, kecuali operasi lah ya, masih bercahaya, jatuh semua peot. Sebelah kiri kananmu cobalah, belum 70 udah peot. Coba lihat dulu, coba lihat. Belum 70 udah mulai berkeriput, mulai di sini ada keriput, ada double tip ya, entah apa namanya itu. Ada double chin, entah apa. Aku sekilas-sekilas dengar aja sih, ketika istri ke salon, entah apa istilahnya. Keriput, gak ada yang abadi, gak ada. Dalam dunia ini gak ada yang kekal. Siap-siaplah kita kepada ke sorga. Siapa yang sedang mempersiapkan dirinya masuk sorga? Amin. Yang tidak angkat tangan ini sepertinya, ku tetap di sini. Engkau mau kemanapun, aku yakin setiap engkau sedang menuju kepada kekekalan. Ada orang menuju kekekalan hidup kekal, ada orang menuju kebinasaan kekal. Jadi gak ada yang kekal dalam dunia ini. Jangan terlalu genggam dalam dunia ini. Jangan terlalu genggam. Jangan terlalu genggam. Apapun yang dalam dunia ini harusnya engkau ginikan. Kapanpun Tuhan bisa ambil. Termasuk napasmu. Saat duduk khotbah ini pun bisa diambil Tuhan. Saat saya khotbah pun bisa diambil Tuhan. Engkau tidak berhak dengan napasmu. Kalau engkau bernapas itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan sombong. Jangan sok hebat. Jangan anggar jago. Rendahkan diri kita sama Tuhan. Berapa banyak orang yang saya jumpa meninggal ketika dia melayat. Di tempat melayat itu dia meninggal. Pendeta teman saya habis menguburkan, dia dikuburkan. Hidup ini gak tahu apa yang terjadi hari esok. Jadi jangan sombong. Selagi masih ada waktumu, berdamailah dengan semua orang.
Pikirkan yang di atas. Pikirkan yang kekal, pikirkan yang abadi. Pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan genggam begini apa yang kau miliki. Harta, kecantikan, mana bisa kau genggam? Apa yang bisa kau genggam? Kata kitab Pengkhotbah, engkau sedang menggenggam angin. Angin bisa digenggam. Coba genggam dulu angin. Bisa digenggam angin. Mana bisa? Harta semua. Apa yang kau susah-susah cari, itu adalah angin, kata Pengkhotbah. Engkau sedang memburu angin. Engkau sedang mencoba angin. Ingatlah, titel akhirmu adalah ALM. Jangan lupa itu. Setiap dirimu akan ada titel terakhir. ALM. Bilang sebelahnya, satu waktu kau almarhum. Apa kau gak cakapan sama orang? Sama edamu, sama mertuamu, sama tetanggamu, teman pelayan gereja. Udah, mengampuni. Sebelum dapat titel ALM, almarhumah, almarhum. Pendeta Dr. Suheri P. Gultom, MA, MKes. Oh, yang ketawa ini pelepasan. Apa? Kalau ada yang sombong-sombong ingatkan dia. Sebentar lagi almarhum kau. Oh, salah. Udah, jangan bacrin. Aku suka begitu loh diri saya. Ketika saya ada dibuat orang sakit hati, sebelum aku almarhum, aku mau mengampuni dia. Karena satu waktu aku almarhum. Karena aku gak mau tinggal lama di bumi ini. Dirimulah yang vegetarian ini ya. Gak ada makan karbo, vegetarian terus dia. Pagi sayur, siang sayur. Di rumah kami lagi ada kayak gitu, malam sayur. Aku nasi, udah nasi pakai mie lagi. Ya itu salah ya, saya gak mengajarkan, silakan lah. Kalau kau kepingin kali sayur habis timbang. Sayur, timbang. Pas lah kayak jualan sayur itu badanmu, aku lihat timbang. Kalau naik stres. Ya mungkin kau jadi orang yang paling lama hidup di dunia ini. Sampai 200 tahun. Udah mati kami semua. Tinggal kau sendiri di gereja ini. Orang udah dibilang Alkitab kok hidupmu hanya 70. Kalaupun hebat 80. Ayah ibumu umur berapa? Coba lihat. Sebagian ini kan anak yatim. Sebagian anak piatu. Saya udah anak yatim. Sebagian sudah. Artinya apa? Kita akan ke situ. Cara pandang kita itu berubah. Amin. Usah terlalu cari kali uang ini, berantem sana sini, gara-gara warisan, gak cakapan, ngamuk-ngamukan, ya Allah ya Tuhan. Setelah kau dapat warisan, almarhum. Bertengkar-tengkar, ini warisanku, wow, ini warisanku, ini hartaku. Serangan jantung, dapat dia memang. Gak dibawanya, itu apa? Carilah yang bisa kau bawa kepada hidup kekal. Pikirkan yang di atas. Apa arti yang namanya mencari dalam bahasa Yunaninya? Jeteo. Katakan jeteo. Jeteo ini adalah artinya terpenting dan terus menerus yang kau pikirkan. Apa itu? Yang kau kejar apa itu? Yang kau cari dengan tekun, dengan seksama apa? Sekarang ini saya mau tanya. Apa yang sedang kau fokuskan? Jawab masing-masing. Yang di atas atau yang di bumi? Apa yang terus menerus kau pikirkan? Jangan bilang memikirkan Tuhan kalau enggak benar. Baca Alkitab aja enggak. Sok-sok bilang memikirkan Tuhan. Atau uang. Maka segala cara kau lakukan untuk dapat uang. Coba sama-sama di sisa waktu hidup saya mau memikirkan kehendak Tuhan. Saya mau memikirkan rencana Tuhan. Bukan saya anti uang. Tapi saya mau katakan, saya enggak mau salpok, salah fokus. Saya mau fokus kepada kehendak Tuhan di sisa waktu hidupku. 1 Petrus 4 ayat 2. Di sisa waktu hidup, fokus pada Tuhan. Itu bunyi 1 Petrus 4 ayat 2. Saya di sisa waktu hidup saya. Kalau sekarang saya 53, alhamdulillah kalau diberikan 70 tinggal 17. 17 kali Natal. Sekarang pun di TikTok udah ada musik Natal aku lihat.
Cepat kali sama mereka Natal. Udah lagu Merry Christmas lihat sebagian sosial media. Karena udah masuk September, Oktober, November, Desember. Kita juga udah rapat Natal kemarin. Tanggal Natal udah persiapan. Oktober udah mulai latihan. Begitu cepat hidup ini. Life is too short. Gunakan waktu yang ada mencari Tuhan. Kehendak Tuhan. Terus menerus, itu maksudnya mencari. JTO. Terus menerus seperti orang mau menemukan vaksin COVID. Terus menerus waktu itu mereka cari. Ingat waktu itu 2020 kita ketakutan. Mereka cari terus menerus. Ada juga orang terus menerus mencari harta karun. Ada. Sekarang apa yang kau fokuskan? Apa yang kau cari dengan seksama? Apa yang sedang kau pikirkan? Pikirkan perkara di atas. Bukan salah kita memikirkan yang di bumi. Tapi segala sesuatu yang kau pikirkan tentang di bumi ini hubungkan dengan kekekalan. Kalau saya dokter, saya tidak mencari uang saja dari dokter itu. Tapi saya bisa menolong orang sakit tanpa uang kepada pasien yang gak punya uang. Itu namanya saya menggunakan pekerjaan di bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Engkau sekolah anak mahasiswa, sekolahlah untuk Tuhan. Jangan cabut, jangan titip absen, jangan nyontek. Sekolah yang benar, ujian yang jujur, lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itu maksudnya, jadi bukan berarti sekolah gak kau pikirkan, bukan berarti pekerjaan gak kau pikirkan, bukan berarti uang juga gak kita cari, bukan. Tapi fokusmu tidak ke situ. Pikiranmu tidak ke situ terus menerus. Segala apa yang kau kerjakan di bumi ini gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, mengenakan pikiran Kristus. Mengenakan pikiran Kristus. Mengenakan pikiran Kristus, poin berikutnya. Meskipun Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah sederajat dalam hakikat ketunggalan, tetapi tidak membuatnya untuk tidak merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang manusia. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mengenakan pikiran Kristus berarti kita berpikir dengan cara yang sama digunakan Kristus. Saudara, saya mengajak setiap saudara menggunakan cara pandang Kristus dalam hidup ini. Cara pandang Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maksudnya adalah gunakanlah cara pandangmu dengan pikiran Kristus. Jadi ketika engkau punya masalah, coba pakai kacamata Kristus. Contoh, engkau disakiti. Kalau engkau disakiti biasanya manusia membalas dengan lebih sakit. Kalau dikecewakan balas lebih mengecewakan. Tapi coba pikiran Kristus. Kata Kristus apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 dan 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat 44-45. Tanda anak Bapa adalah memberkati musuh. Tanda anak Bapa adalah mendoakan orang yang menyakiti dia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Pembenci manusia adalah pembunuh manusia. Jadi di hati anak Tuhan Yesus tidak ada benci. Di hati anak Tuhan Yesus sesakit apa hatimu? Roh Kudus yang ada di hatimu sanggup mengubahmu menjadi sayang sama orang itu. Saya percaya di antaramu pernah disakiti. Jangan-jangan juga lagi sedang mengalami ada sakit hati di hatimu. Coba orang yang menyakitimu itu bawa dalam doamu. Pasti berubah jadi sayang. Saya udah praktekkan. Orang yang memfitnah saya, orang yang menggosip saya bawa mesbah doa saya. Amin. Langsung jadi sayang. Gak lama-lama. Apalagi kudoakan dengan nangis. Karena yang dibuatnya sangat sakit. Karena yang dibuatnya sangat menyakiti hati saya. Tapi saya tidak mau tinggal dalam sakit hati. Yang saya lakukan, saya berdoa untuk dia. Cara pandang saya, pikiran saya
Jama dari pikiran Kristus. Saya dimampukan untuk mengasihi dia setelah saya membawa namanya dalam doa. Pesanku samamu, siapa yang menyakitimu, bawa namanya dalam doamu. Praktekkan, pasti kau sayang sama dia. Kok bisa? Roh Kudus yang memampukan engkau. Enggak mampu kita membalas kejahatan dengan kebaikan tanpa Roh Kudus. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mana mampu? Kalau bukan Roh Kudus, tapi karena Roh Kudus ada di hatimu, engkau bisa. Sehingga engkau bisa memberkati musuhmu. Makanya anak Tuhan itu tandanya adalah mengasihi. Bukan banyak ibadah. Kalau masih ada benci di hatimu. Pertama, mungkin ada luka di hatimu belum selesai. Kedua, engkau izinkan iblis masuk di hatimu. Karena benci itu adalah cara iblis merusak, menghancurkan seseorang. Jadi ketika engkau disakiti, difitnah, digosip, jangan kau tidur, kau merenungkan kata-kata dia. Kau merenungkan kata-kata netizen yang ada di Facebookmu, di Instagrammu. Untuk apa? Yang berbuat kata-kata racun toksik itu udah tidur ngorok dia. Sementara kau, kok kayak gitu dia, kok kayak gitu dia, kok kayak gitu dia. Don't stupid. Dan saya mau katakan, engkau harus belajar EGP. Emang gue pikirin. Bilang sebelahnya, belajar EGP. Emang gue pikirin. Orang ngomong apa terserah mulutnya. Mana bisa kau gembok mulut orang? Mulutmu aja payah kau gembok. Nggak bisa kita atur omongan orang. Yang bisa kita atur mulut kita. Kita nggak bisa atur pendapat orang tentang kita. Tapi saya bisa atur respon saya. Di khotbah saya ini belum tentu semua bagus. Melihat khotbah saya. Tapi saya bisa membuat respon hati yang baik. Ingat, sebaik apa yang kau lakukan kalau orang udah negatif samamu, semua negatif perbuatan. Dan tidak ada gunanya kau mendengar apa kata orang. Tidak ada gunanya. Dengar apa kata firman Tuhan tentang dirimu. Kedua, cek dirimu apakah sesuai firman Tuhan. Sepanjang sesuai dengan firman, sepanjang tidak melanggar hukum, tidak mengganggu orang lain, jangan pedulikan omongan orang. Makin cepat engkau lepas dari kerangkeng perkataan orang, makin bertumbuh hidupmu. Tapi kalau engkau masih hidup apa kata orang, tergantung like di Facebook, tergantung apa komen manusia tentang dirimu, terpuruk perasaanmu, terpuruk pikiranmu. Karena pikiranmu tergantung pendapat orang. Cek aja dirimu. Enggak ada ku ganggu dia. Tidak menyalahi firman Tuhan. Tidak menyalahi undang-undang. Go ahead. Life is too short. No time. Untuk mendengarkan fitnah dan gosip. Waktu singkat. Kalaupun terlanjur kau dengar. Racun enggak benar. Tepis. Kalau benar bertobat. Selesai. Contoh aku buat salah. Pegangan tangan di mall dengan perempuan lain. Benar ternyata. Kumur-kumur itu. Udah aku bertobat aja. Selesai. Ngapain aku harus sibuk mendengar itu. Orang itu kan gak puas-puasnya. Lihatlah gosip. Makin digosok makin sip. Makin membara. Membara karena mereka fokus dengan gosip. Mencari bahan negatif tentang dirimu. Gak usah. Waktumu singkat bro, sis. Hidup ini singkat, ngapain? Habiskan pikir telingamu dengan racun-racun itu. Ketiga, pertama dengar firman Tuhan. Dengar kata Tuhan tentang dirimu. Kedua, cek dirimu apakah benar menurut firman Tuhan. Menurut undang-undang, gak mengganggu orang lain. Ketiga, dengar kata orang yang mengasihimu. Kalau orang mengasihimu, sesalah apapun engkau diterimanya. Dan dia akan memberitahukan dengan kasih kesalahan. Tapi orang yang kau dengar sebel samamu, pikirannya sudah sakit hati. Semua yang kau buat yang baik, dikalikannya 0. Capek. Saya tanamkan sama diri saya, sama dirimu juga kalau bisa. Jangan mau dengar pendapat orang. Hidup terus bertumbuh dalam pikiran Kristus. Dengar
circle yang mengasihimu. Istri, anak-anak, pelayan gereja yang sungguh-sungguh mengasihimu. Cukuplah 5-10 orang. Masa sampai 100 orang kau dengar, 1000 orang. Semua netizen kayak saya, follower saya sudah hampir 100.000 di TikTok. Banyak kali kalimat-kalimat, banyak kata-kata. Ada kata-kata yang memuji, ada kata-kata menjatuhkan. Udahlah, biasalah. Kalau orang sudah makin dipakai Tuhan, ya biasa, saya harus siap. Macam lah kata negatif. Tapi lebih banyak kata yang positif. Saya bersyukur, orang saya sudah tidak peduli apa kata orang. Saya sudah bebas bro, sis. Engkau mau bilang kok baku tidak baik, gak apa-apa. God bless you. Engkau mau bilang saya ini asbun, God bless you. Engkau mau bilang aku jelek, tidak tampan, God bless you. Paling pun aku doakan Tuhan kasihlah dia vitamin A. Supaya matanya lebih jelas melihat hamba Allah seperti ini. Masa katanya gak ganteng hamba Allah ini. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Udah begini kerennya masa gak ganteng. Mungkin kau melihatnya pakai pipet mungkin seperti ini. Udah bilang sebelahnya, gak usah terlalu repot dengar kata orang. Bilang kasihan. Beberapa di antaramu kulihat tersiksa dengan kata-kata orang. Udahlah. Enggak akan siap-siapnya kata-kata orang tentang dirimu. Ngapain? Grow up, level up, set up your life. Terus bertumbuh dalam Kristus, berpikiran. Bless everybody. Yang ketiga, jangan memikirkan sesuai kemampuan. Jangan memikirkan lebih daripada kemampuan kita. Dalam Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi yang ketiga supaya sehat pikiranmu, jangan overthinking. Jangan memikirkan berlebih-lebihan. Ada seorang anak muda, wah belum dapat jodoh. Kepingin dia dapat jodoh, dia berdoa, Tuhan aku rindu Tuhan. Aku rindu dapat jodoh Tuhan, anak Tuhan. Tingginya 1,70 m Tuhan. Kemudian kalau bisa putih, kalau bisa rambutnya panjang, lurus. Kalau bisa badannya juga langsing, seperti biola. Dia berdoa, Tuhan, setahun gak dapat. Berdoa dia, Tuhan tolong Tuhan, udah usiaku udah hampir 30, kenapa jodohku belum datang? Yang lebih jelek dari aku udah dapat jodoh Tuhan. Aku seganteng ini gak dapat. Ada suara dari malaikat yang berkata, ngaca. Tinggi badannya 1,50 m. Badannya hitam semua. Rambutnya keriting semua. Terlalu overthinking. Terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Wah Tuhan aku belum gak punya rumah. Aku kepingin punya rumah Tuhan. Di Sydney. Jauh kali di Sydney, cobalah. Sementara di sini pun kos-kosannya dia, cobalah. Terlalu berlebih-lebihan. Dia ingin punya rumah di Sydney. Ada lagi orang berdoa, Tuhan, pelayan Tuhan, utuslah aku ke bangsa-bangsa. Bahasa Inggris nggak bisa, yang bisa bahasa Nias dan bahasa Batak. Pakai apalah dia pelayanan ke bangsa-bangsa. Kalau engkau mau ke bangsa-bangsa harus belajar bahasa Inggris. Terlalu berlebihan, overthinking. Jangan terlalu. Pikirkanlah apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenagamu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Yang di tanganmu apa? Jualan online, sekuat tenaga, profesional, andalkan Tuhan. Evaluasi, terus. Jualan mungkin tomat, cabai, bawang, apapun yang kau kerjakan dengan sekuat tenagamu. Engkau bekerja dengan CS sekuat tenagamu. Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. GBI Pelita berasal dari 15 jemaat. Sekarang 1.500 jemaat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Di 5 sesi dengan ibadah kita yang ada di depan, totalnya 1.500 oleh karena kasih karunia Tuhan. Setiap perkara kecil. Apa yang di tangan, kerjakan dengan segenap kekuatan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan, jangan dengar pendapat orang. Dengarkan apa kata Tuhan tentang dirimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.